Halo boloku, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam kisah kasus. Sejatinya, setiap orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu rukun, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun, hingga akhir hayat menjemput mereka. Namun, apa daya jika takdir berkata lain. Irawati, 33 tahun, dikenal sebagai janda kaya di kampungnya di Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Ia memiliki rumah berlantai 2 yang cukup megah. Irawati dikaruniai 4 anak dari suami pertama dan suami keduanya. Suami pertamanya telah meninggal dunia dan dikenal cukup kaya. Ialah yang meninggalkan harta cukup banyak untuk Irawati dan anak-anaknya. Sementara dengan suami keduanya, Irawati juga telah bercerai. Keempat anak Irawati, yakni Riz 15 tahun dan Zikra Munisa 12 tahun, merupakan anak dari suami pertamanya. Sementara Zikri 4,5 tahun dan Yazid 16 bulan adalah anak dari suami keduanya. Karena Irawati adalah janda yang cukup kaya, itulah yang membuat Aidil Syahputra Ginting 40 tahun, warga Kelurahan Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, ingin menikahinya. Irawati dan Aidil menikah pada akhir tahun 2018 silam. Sejak awal, Aidil memang telah mengincar harta Irawati. Berselang 4 bulan setelah menikah, rumah tangga mereka mulai retak. Sering terjadi pertengkaran antara Aidil yang seorang kuli bangunan dianggap tak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga oleh Irawati. Menurut Aidil, istrinya selalu merasa tidak berkecukupan. Berapapun uang yang diberikan selalu dianggap kurang. Saya kasih uang 4 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan, tetapi kurang juga. Kemudian saya kasih lagi 6 juta rupiah, habis juga, tidak pernah cukup, ucap Aidil. Menurut Aidil, istrinya sempat ingin bercerai lantaran merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, padahal keduanya baru menikah sekitar 5 bulan. Irawati selalu ngomel dan mengatakan penghasilan Aidil kurang dan kurang. Akibatnya, cekcok tak terelakkan lagi. Lalu, 1 bulan kemudian, tepatnya 5 bulan menjadi suami istri, Aidil menuntut Irawati untuk menandatangani surat persetujuan pembagian gonogini jika seandainya terjadi perceraian atau jika Irawati meninggal dunia. Tentu saja, itu ditentang oleh Irawati dan keluarga besarnya, karena semua orang tahu harta itu adalah milik Irawati yang sebagian merupakan peninggalan suami pertamanya. Aidil marah dan mengancam akan menghabisi Irawati dan anak-anaknya karena percekcokan itu. Hingga pada Selasa, 7 Mei 2019, dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, warga Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, tiba-tiba menjadi gempar karena adanya kabar peristiwa nahas yang terjadi di kediaman Irawati. Semua terungkap saat sekitar pukul 2 dini hari, anak ketiga Irawati, Zikri, 4,5 tahun, nekat lompat dari jendela di lantai 2 rumahnya, lalu merangkak ke rumah tetangganya Zulkifli. Dan ia mengatakan bahwa ia akan dibunuh. Ia juga mengatakan bahwa ibu dan 2 saudaranya sudah meninggal dunia. Saat ia nekat loncat dari lantai 2, Zikri mengalami beberapa luka, termasuk kakinya yang sempat terkilir. Mendengar itu, Zulkifli sang tetangga langsung menelepon Silmam 30 tahun yang merupakan kerabat Irawati yang juga tinggal tak jauh dari kediaman Irawati untuk segera datang ke lokasi. Saat itu, Silmam mengatakan bahwa sekitar setengah jam yang lalu atau sekitar pukul 1.19 dini hari, Irawati sempat mengirim SMS padanya untuk meminta tolong. Kemudian, dini hari itu juga, Silmam, Zulkifli bersama beberapa warga segera mendatangi rumah Irawati. Namun, semua pintu rumah itu terkunci. Warga lalu naik ke balkon, tapi juga tak bisa masuk, hingga mereka terpaksa mendobrak pintu samping. Irawati ditemukan tergeletak di lantai dapur dengan banyak cairan merah di sekitarnya. Anak keduanya,
Sikra, yang seorang remaja cantik itu, ditemukan di tangga juga dengan luka dan bersimbah cairan merah. Sementara anak bungsu Irawati ditemukan di dalam bak mandi yang juga telah bercampur dan terendam cairan merah pula. Anak pertama Irawati yang bernama Riz selamat karena saat kejadian dia tidak ada di rumah. Ia pergi mengaji di masjid atau sedang tadarusan di Munasyah Ulemadon. Dan Sikri anak ketiganya yang juga selamat karena dengan berani dan nekat loncat dari lantai 2 rumahnya. Sementara Aidil, suami ketiga Irawati, saat warga datang ke sana, ia telah kabur. Sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Batu dan dilanjutkan ke Polres Lok Sumawe. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, tim identifikasi Polres Lok Sumawe tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP. Polisi membawa ketiga jenazah korban ke Puskesmas Muara Batu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia, Desa Bukit Rata, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe, untuk dilakukan visum. Hanya beberapa jam setelah kejadian, polisi berhasil menangkap terduga pelaku, yaitu Aidil, suami ketiga Irawati, di kawasan Lambaro pada Selasa pagi 7 Mei saat menunggu angkutan untuk kabur. Saat ditangkap, barang bukti yang didapat yaitu 1 unit HP merek Strawberry warna hitam, 1 unit HP Android merek Lava warna putih, dan uang tunai sebesar Rp281.000, serta tas yang berisi senjata yang digunakan untuk melakukan aksinya. Sementara itu, dalam keterangannya, Aidil mengungkapkan ia dan Irawati sempat cekcok mulut. Irawati mengambil sajam dan hendak menikam Aidil. Aidil kemudian merampas sajam yang dipegang istrinya dan membuangnya. Aidil lantas memeluk Irawati dengan harapan emosinya bisa reda. Tak disangka, Irawati justru mendorong Aidil. Irawati kembali berusaha mengambil sajam yang sudah dibuang Aidil. Aidil yang juga telah emosi berbalik merampas sajam itu dari tangan Irawati dan dihujamkannya ke tubuh istrinya itu. Setelah itu, ia juga memutuskan untuk sekalian menghabisi 2 anak Irawati lantaran sakit hati pada istrinya itu. Atas perbuatannya itu, Aidil Syahputra Ginting 40 tahun dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Boloku, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, jangan sampai menggelapkan mata dan menuruti hawa nafsu semata. Jaga diri kalian ya. Terima kasih sudah nyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum. See you.